Mangkane wong Jawa niku wis ora sah wedi. Diarani kafir, diarani napa, diarani makani setan. Mendingan wong Jawa isih mbantu ciptaane Tuhan, sampai open karo setane wae dikek mangan. Daripada wong ngono ku. Padha-padha ciptaane wis ra menghargai, dihujat saben dina. Setan gak pernah berbuat apa-apa. Makanya setan niku umpama kok saged, niku njaluk pensiun. Wong Gusti mawon lho. Dengan kepercayaan Jawa. Ora rumangsa risi disembah cara Jawa. Ya ora rumangsa bungah disembah dengan cara agama. Lah kok menungsane niku terus menyesatkan seolah-olah Gusti tanpa disembah dengan cara agama tidak menerima. Napa dekne tahu petuk Gusti kira-kira? Napa nggih nate krungu dawuh Gusti? Aku iki benci lho asline disembah cara Jawa napa kira-kira ngoten. Nggih kok mboten nate to. Nyatane tanah Jawa tetap gemah ripalo jinawi. Sadereng-derenge ten agama, tanah Jawa niki pun subur makmur. Justru entene omo, entene masalah, entene musibah ini karena datangnya agama-agama yang mengajarkan ajaran yang tidak tanggung jawab. Kita dijauhkan dengan bumi. Kita nggak boleh menghormati dengan bumi Nusantara kita sendiri. Sehingga bumi murka dengan sendirinya. Nah nek pun ngoten niku setelah enten kemurkaan bumi menggaung-gaungkan dengan nama Tuhan, banjir tetap banjir, lahar tetap. Sing saged nyirep napa? Tetap ngobong menyan, nggawa sesaji. Fenomena alam bisa reda. Mergo napa? Manungsa iso manunggalake kawula lawan Gustine. Dengan cara sembahyang, mana letak bisa manunggalaken kawula lan Gusti? Mergo niku mboten manunggalake kawula lan Gusti, niku gugur kewajiban melakukan ajaran. Kalau tidak dilaksanakan takut dosa, kalau dikerjakan karena pahala, tetap ora ikhlas malih. Makanya monggo sakniki sinergi kali alam niki mumpung dereng kasep. Alam niki nek pun murka, mugi alam niki pun ngedalaken macem-macem berkah, termasuk tanduran, banyu lan sapanunggalane. Makanya kalau niku sedekah bumi niku penting. Nggih. Karena bumi inilah kita itu hidup. Maka sedikit yang kita dapatkan kita sedekahkan ke bumi. Dalam arti ora kok sesaji niku kon mangan bumi mboten. Monggo kita ngumpul bareng-bareng membicarakan tentang alam ini. Kita setelah membaca doa-doa kita makan sama-sama. Dari kita untuk kita dan akhirnya juga kepada kita lagi. Tapi lek antar manganan terus muni. Wong kayak mangan setan, sirik, musyrik. Sumur tiga ana sego. Nah tanpa entene sumur kira-kira wong Nusantara iki ya urip to kira-kira. Lah sakniki mergo entene pam. Ya zaman riyen tanpa adanya sumur, tanpa adanya alam, tanpa adanya sumber yang timbul dari alam, apa kira-kira urip? Engko paling jawabannya itu karena Allah. Apa kira-kira Gusti Allah langsung sing teko? Kita tidak mengerjakan sesuatu, tidak menggali tanah, tidak mencari sumber yang tepat. Apa kira-kira ngoten? Lah nek utek niki sakniki mindset iki dirubah. Aja melu ketoke ilmiah, tapi sebenarnya jahiliyah. Pemikiran-pemikiran sing ngoten niku. Nek gak wong Jawa gak mungkin duwe ilmu ilmiah sing model ngoten niku. Jadi kita bersyukur pada bumi itu ada dasarnya. Bukan kita sembarangan. Terus nek watu gede dengan didatangkan contohnya masyarakat dikumpul atau mereka itu sedekahan. Ya, terus mungkin terus uang kok nyembah watu. Bukan menyembah watu, tapi kita itu mensyukuri dan kita mengagumi. Kalau nggak Tuhan, nggak mungkin bisa menciptakan batu yang sekian besar. Maka daripada kita ke sana langsung, nggak mungkin kita datang ke sana. Ciptaannya lah yang kita agungkan. Dengan cara apa? Kita bersyukur. Kita itu sebenarnya kecil dibanding dengan ciptaan Tuhan.
seperti batu. Maka watu niki manggono kene, engko nek iki gludung ngebreki wong ora rondo mati. Ya marilah kita datang ke situ, bersyukurlah supaya yang menciptakan batu untuk melindungi batu supaya tidak longsor. Mestinya pemikirannya seperti itu. Orang kok langsung nyembah watu. Kalau pun nyembah watu gak ada salah ya, wong ini ciptaan Tuhan kok. Apakah kita kalau naik sepeda motor dengan Honda, apakah kita itu numpak Astrane? Apakah ciptaannya yang dinamakan Honda? Kan ngoten. Apakah kita memuja Astrane produknya daripada PT-nya daripada produknya? Terus budi masuk napa mboten? Nggih, masuk. Kan ngoten ta? Nggih. Mangkane wong Jawa niku ora sah wedi. Diarani kafir, diarani napa, diarani makani setan. Mendingan wong Jawa isih mbantu ciptaane Tuhan, sampai open karo setane wae dikek mangan. Daripada wong ngono ku. Padha-padha ciptaane wis ora menghargai, dihujat saben dina. Setan gak pernah berbuat apa-apa. Makanya setan niku umpama kok saged, niku njaluk pensiun. Kakean hujatan. Nggih ngoten. Saling ngeten, setan pun diklaim kamu harus melakukan ini, harus melakukan ini. Tibake setan gak pernah melakukan, digenteni menungso. Akhirnya setan isin. Nggih. Mulane menungso iku sesetanen, nek setan ra suka manungsanen. Gini kok. Nggih, masuk Pak niki. Terus niki malih Pak Darno. Baru-baru ini kan ramai kan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Sampai sekarang kan masih terus bergulir untuk kasusnya bahwa diklaim ajaran di Al Zaitun itu kan sesat. Bahkan semua ustadz, ulama dan lain sebagainya itu mengklaim bahwa ajaran itu sesat. Nah, kadang saya berpikir gini Pak Darno, padahal yang menyesatkan kan orang ulama juga kan, Habib juga lah. Kok segampang itu orang itu menyesatkan ajaran seseorang, padahal di dalam ajaran salah satu agama bahwa orang yang menyesatkan, menjelekkan orang lain itu kan dosa besar. Nah, pandangan Pak Darno terkait dengan Ponpes Al Zaitun sesat, terus orang-orang seperti Habib, Ustadz itu mengklaim bahwa ajaran Ustadz itu bagaimana Pak Darno pandangan panjenengan? Setunggal ya, masalahnya agama niku mboten enten agama niku ciptaan Tuhan. Nah, satu, agama itu ciptaan manusia itu sendiri. Ya, karena ciptaan manusia ini pasti ada hubungannya dengan salah satu negara atau suku yang mendirikan agama itu. Masalahnya kenapa kalau dia itu mempunyai ajaran yang nyimpang dari ajaran agama yang sudah ada, kok kayak mbak ini ndamel suatu perkumpulan yang di atas namakan Ponpes. Karena Ponpes adalah identik dengan ajaran agama Islam. Niku jadi nek diarani salah yo urung karuan salah, nek diarani bener yo urung karuan bener. Malah nek duwe kapitayan, mempunyai kepercayaan, gak usah dompleng-dompleng sing pun wonten. Alo ngadeg dhewe-dhewe. Bahwa saya mempunyai ajaran seperti ini, wis gak usah disangkut-pautno dengan agama. Karena agama ciptaan manusia. Nah, yang menciptakan mungkin karena ciptaan saya seperti ini kok ada ciptaan seperti ini. Makanya tiang ini ku sakit ngomong bahwa ini sesat dan lain sebagainya. Karena tidak sesuai dengan agama yang diciptakan mereka. Ini ku masalahnya. Agama bukan ciptaan manusia itu. Agama bukan ciptaan Tuhan, tapi agama adalah ciptaan manusia. Makanya saat ini ngeten, apakah kita yang diciptakan Tuhan? Apakah Tuhan kita sendiri yang menciptakan? Ngeten Mbak? Nah, saat ini ngomong Tuhan, iya nek Tuhan niku. betul. Saat ini ngomong Allah, nggih nek Allah. Nek mboten. Jadi kan kita sendiri sebenarnya yang menamai dan yang membuat Tuhan itu Allah. Jadi intinya gini Pak, Tuhan yang manusia yang menciptakan Tuhan. Ya manusia yang menciptakan Tuhan. Bukan Tuhan menciptakan manusia. Jari sapa? Karena ngeten, dulu dari nabi-nabi terdahulu Tuhannya tuh beda-beda loh. Bukan dari Nabi Adam terus langsung Allah nggih mboten. Monggo Pak niki dijelaskan Pak Darno niki. Soalnya kata nek tiang-tiang niku salah persepsi. Lah kan pun jelas.
Saat ini modern Nabi Musa. Nggih. Siapa nama Tuhannya? Mandap malih Nabi Isa. Siapa nama Tuhan? Mudun malih Nabi Muhammad. Siapa nama Tuhan? Nah, Tuhan kok tidak konsisten? Kok Tuhan kok selalu kita yang menamai? Cara menyembahnya beda-beda. Beda-beda, betul. Kitabnya juga beda-beda. Kitabnya juga beda-beda. Kenapa kita harus beriman dan percaya pada nabi-nabi terdahulu? Apakah ini bukan pemaksaan? Kan sudah jelas. Nah, ya nek selaras karo ati nek gak. Nah, awak dhewe ini sebenarnya manut sing ndi sing bener? Anu wong tiyang Jawa wis gak dijenengi sapa-sapa, Gusti ingkang Maha Agung mergo menciptakan air. Gusti ingkang murweng zat mergo duwe rasa. Gusti ingkang gumelareng jagat mergi nukulaken jagung, nukulaken pari, nukulaken bogor. Kan anu wong ngoten.